Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sahabat Lesan TOEFL, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas tips mudah belajar materi TOEFL, yakni materi tentang penggunaan need and in need of dalam kalimat bahasa Inggris. Baiklah teman-teman, kita langsung saja, tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Well, first kita akan membahas atau mempelajari tentang penggunaan the word need dalam kalimat-kalimat bahasa Inggris. Di sini kita juga akan setidaknya menemukan atau membahas clue-clue bagaimana penggunaan need itu dalam kalimat. Sehingga ketika kita menemukan clue-nya, oh ini terkait dengan penggunaan need. Nanti juga ada in need of. The verb need is followed by the infinitive only if an animate being is the subject. Perhatikan teman-teman di sini, the word need, kata need ini berfungsi sebagai verb dalam sebuah kalimat. Ya, kita tahu ya, kalau sudah verb itu, maka verb need ini akan diikuti oleh objek yang berbentuk infinitif. Jadi objeknya ini berbentuk infinitif. Tahu ya teman-teman yang maksud dengan infinitif, yaitu to plus verb one. Jika subjeknya itu adalah sebuah animate being, yakni makhluk hidup. Nah, di sini teman-teman harus bedakan pengertian makhluk hidup dalam bahasa Inggris dengan IPA. Kalau dalam IPA, yang disebut dengan makhluk hidup itu setidaknya ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, yang dimaksud dengan animate being atau makhluk hidup di sini hanyalah manusia. Jadi dapat disimpulkan, clue yang pertama, penggunaan need ini, jika subjeknya berupa manusia, lalu diikuti oleh verb berbentuk kata need, maka dapat dipastikan objeknya yang mengikuti need tersebut adalah sebuah infinitif. Itu clue yang pertama. Oke, yang kedua. Jika subjeknya ini adalah inanimate object atau makhluk tak hidup, jadi selain manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa benda-benda mati. Ini dalam bahasa Inggris ya, bedakan dalam IPA. The verb is followed by a gerund or the verb be plus the past participle. Nah, jika subjeknya ini inanimate object, sebuah makhluk tak hidup, maka verb need-nya akan diikuti, pertama bisa berbentuk gerund, kedua bisa berbentuk to be plus past participle atau verb 3. Nah, itu adalah clue yang kedua. Jadi bedakan jika subjek yang animate being, need, diikuti oleh infinitif. Jika inanimate object, subjeknya, maka verb need akan diikuti dua kemungkinan. Pertama gerund, kedua to be plus verb 3. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang pertama, yaitu bentuk dari penggunaan need yang subjeknya itu adalah animate being atau makhluk hidup, yakni dalam hal ini adalah manusia. Ini adalah formula atau rumus bakunya. Animate being is subject, diikuti oleh verb need, lalu diikuti oleh objek yang berbentuk infinitif. Contoh yang pertama, number 1. John and his brother need to paint the house. Perhatikan, subjeknya John and his brother. Nah, ini animate being ya teman-teman, manusia. Lalu diikuti oleh verb need, maka diikuti oleh objek yang berbentuk infinitif, yaitu to paint. Lalu ada kata the house sebagai pelengkap kalimat tersebut. Nah, perhatikan teman-teman, contoh number 1 ini sesuai dengan rumus yang di atas ya. Subjeknya animate being, lalu ada verb need-nya, kemudian harus diikuti oleh sebuah objek yang berbentuk infinitif. Karena di sini clue-nya adalah animate being as subject. Number 2, my friend needs to learn Spanish. Perhatikan subjeknya ini my friend, nah ini animate being, manusia ya.
Kemudian verb-nya ini berbentuk needs, sesuai materi kita hari ini. Kemudian objeknya ini berupa infinitive, yakni to learn. Dan Spanish ini merupakan pelengkap kalimat tersebut. Nah, sesuai dengan rumus di atas. Clue-nya adalah my friend, sebuah animate being. Dan number 3, he will need to drive alone tonight. Perhatikan subjeknya ini he. Kemudian will need ini verb-nya, karena di sini subjeknya animate being, maka objeknya yang mengikuti need itu pasti sebuah infinitive, yaitu to drive. Alone tonight sebagai pelengkap kalimat tersebut. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung kenapa kok ini paint, learn, dan drive ini asalnya mereka adalah sebuah verb, kenapa bisa menjadi objek? Nah, silakan teman-teman cek video saya mengenai materi tersebut, yaitu judulnya tentang verb as complement atau verb as object. Pastikan teman-teman mempelajari materi tersebut agar bisa mudah memahami materi pada kali ini. Kita lanjut. Masih penggunaan kata need dalam kalimat bahasa Inggris, yang ini adalah kondisi yang kedua, yakni inanimate object sebagai subjek. Maksudnya di sini adalah makhluk tak hidup, berarti selain manusia yang berfungsi sebagai subjek, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Inanimate object as subject plus verb need, kemudian ada dua kemungkinan objeknya bisa berbentuk gerund, kemudian kemungkinan yang kedua bisa berbentuk to be plus verb 3. To be di sini maksudnya bukan is, am, are, was, were ya, bukan. Ini memang sebuah kata baku harus muncul to be plus verb 3. Verb 3 tahu ya teman-teman, yaitu bentuk past participle dari action verb. Kita masuk ke contoh yang pertama agar lebih mudah memahami rumus yang kedua ini. Ingat clue-nya adalah inanimate object, makhluk tak hidup sebagai subjek dalam penggunaan kata need. Di sini contoh yang number 1. The grass needs cutting. Perhatikan subjeknya adalah the grass. Ini merupakan inanimate object, makhluk tak hidup. Kemudian diikuti oleh verbs need, kemudian diikuti oleh objek yang berbentuk gerund. Jadi verb plus ing. Asalnya ini adalah cut, lalu ditambah ing menjadi cutting. Ini adalah kondisi yang pertama untuk inanimate object sebagai subjek. Kemudian, bentuk yang ini juga bisa kita kondisikan menjadi bentuk yang kedua, yaitu to be plus verb 3. Perhatikan contohnya. The grass, ini subjeknya, needs, ini verbnya, menjadi objeknya ini berubah menjadi to be cut. Jadi sesuai dengan rumus di atas ini, harus ada kata to be, lalu verb 3, cut. Dan kebetulan di sini, action verb cut ini antara verb 1, verb 2, and verb 3-nya itu sama. Yakni cut, cut, cut. Ini disebut dengan irregular verb ya teman-teman. Nanti kita bedakan dengan contoh-contoh yang di bawah. Jadi di sini sesuai dengan rumus di atas ya, subjeknya itu inanimate object, lalu verbnya needs, maka bisa dua kemungkinan objeknya, bisa gerund, juga bisa to be plus verb 3. Kita masuk ke contoh number 2. The television needs repairing. Perhatikan teman-teman. The television, ini subjek, nah ini inanimate ya, clue. Ini menjadi clue. Sebagai kita menentukan, atau ketika kita akan menentukan objek yang mengikuti needs. Karena di sini inanimate object, maka verb needs ini akan diikuti sebuah, yang pertama bisa berbentuk gerund, repairing. Asalnya adalah repair, ini sebuah action verb, lalu ditambah ing, dan ini adalah bentuk gerund. Sehingga kalimat menjadi the television needs repairing. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama ini akan bisa juga kita ubah dalam bentuk kondisi yang kedua. Ini the televisions, ini subjeknya, inanimate object. Ini ada clue untuk kita menentukan objek yang mengikuti verb need di sini, yaitu berubah menjadi dari repairing bisa kita ubah menjadi to be repaired. Perhatikan, to be ini sesuai dengan rumus di atas, lalu plus verb 3, ini repair. Nah, ini adalah sebuah irregular verb. Ini regular verb ya teman-teman. Perhatikan, verb 1 repair, verb 2 repaired, verb 3 repaired. Nah, ini adalah sebuah regular verb, hanya cukup ditambahkan ed pada verb 2 and verb 3-nya. Kita langsung masuk ke contoh number 3. The compositions needs rewriting. Perhatikan, the compositions ini adalah subjeknya inanimate object. Nah, ini akan menjadi clue kita untuk menentukan
objek yang mengikuti verb need di sini. The composition needs rewriting. Perhatikan di sini objeknya berbentuk gerund. Yang asalnya di sini write plus ing. Nah, ini ini hanya sebagai sebuah sufiks atau imbuhan di depan. Kondisi yang pertama ini bisa juga kita ubah menjadi kondisi yang kedua, yakni the compositions ini subjeknya inanimate object yang akan menjadi clue ya. Kemudian diikuti oleh verb needs, maka ini dia akan diubah dari gerund bisa kita ubah juga menjadi to be plus rewritten. Nah, to be-nya juga harus muncul. Saya tekankan lagi di sini, to be di sini maksudnya bukan is, mr, has, have atau was, were, bukan. Ini sebuah kata dalam rumus tersebut. Lalu diikuti oleh verb 3, rewritten. Asalnya verb 1 itu write, verb 2-nya itu wrote, dan verb 3-nya itu written. Nah, ini yang dimaksud dengan irregular verb. Oke, mudah ya teman-teman. Itu adalah penggunaan need pada rumus yang kedua. Yang clue-nya adalah subjeknya itu berbentuk makhluk tak hidup atau inanimate object. Nah, tadi kita telah membahas penggunaan kata need berserta dengan clue-clue yang menyertainya. Maka yang kedua ini kita akan belajar atau membahas tentang penggunaan in need of. Asalnya sama, diawali atau didasari dari kata need, kemudian di sini ada tambahan in di depan dan of di belakang. Apa maksudnya? Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan berikut. Sama ya. Kalau di tadi, clue yang pertama, need itu bertindak sebagai verb. Namun di sini in need of ini bukan sebuah verb. Kita perhatikan. It is also possible to use the expression in need of in some cases instead of using need as a verb. Perhatikan. Kita juga boleh menggunakan ekspresi in need of dalam beberapa kasus sebagai ganti dari penggunaan need yang berfungsi sebagai verb. Namun di sini in need of ini bukan sebuah verb. Kita perhatikan penjelasan di bawah. Because need, nah ini in need of from, perhatikan because need ini dalam bentuk in need of from ini is not a verb. Nah, perhatikan. Jika need ini ada tambahan in di depan, of di depan menjadi in need of, maka dia bukan lagi sebuah verb seperti penjelasan di awal. Tapi dia ini berbentuk noun ya, bukan lagi verb tapi sudah menjadi noun. It must be preceded by the verb be. Nah, perhatikan. Karena in need of ini bukan sebuah verb, maka yang kita tahu ya, dalam normal central pattern English harus ada verb di dalamnya. Nah, in need of ini harus diawali sebuah verb yang berbentuk be. Bisa is, mr, bisa was, were, and bisa has, have. Dan kita sudah pelajari di video-video sebelumnya bahwa setidaknya verb itu terdiri dari 3. Ada action verb, ada linking verb, dan juga ada modal atau auxiliary verb. Nah, untuk in need of pada materi kali ini harus diikuti oleh verb jenis kedua, yaitu linking verb. Bisa berbentuk to be, bisa is, mr, bisa was, were, bisa has, have. Action verb tidak bisa kita gunakan dalam in need of. Begitu juga dengan modals. Nah, berarti subjeknya ini tidak memiliki pengaruh apapun. Apakah dia itu makhluk hidup atau bukan. Pokoknya yang jelasnya dia subjek, maka bisa menggunakan in need of. Kemudian verbnya ini harus berbentuk to be ya. Sebuah verb jenis kedua, yaitu linking verb. Bukan action verb, bukan modal. Kemudian, nah, di sini letak dari in need of itu digunakan. Karena dia itu sudah menjadi noun, bukan verb lagi. Karena ada tambahan in di depan dan of di belakang. Menjadi in need of, maka dia bukan lagi sebuah verb. Kita lanjut. Nah, ini adalah rumus dari in need of itu sendiri. Perhatikan teman-teman rumusnya. Di awal harus ada subjek ya. Jelas dalam kalimat itu harus diawali dengan subjek. Kemudian verbnya harus berbentuk to be. Saya jelaskan tadi bisa is, mr, bisa was, were, bisa has, have. Kemudian diikuti oleh in need of plus noun. Kemudian diikuti oleh pelengkap kalimat. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh number 1. Number 1, Jill is in need of money. Perhatikan.
Di sini subjeknya itu Jill, kemudian verbnya itu sebuah to be is. Nah, setelah itu diikuti oleh sesuai dengan rumus di atas in need of di sini. In need of yang bertindak sebagai objeknya. Kemudian in need of ini harus dilengkapi sebuah noun sesuai dengan rumus di atas ya. Nah, di sini money adalah sebuah noun, lebih tepatnya uncountable nouns. Nah, begitu ya teman-teman, perubahan dari need menjadi in need of. Artinya di sini, jika kalimat ini kita ucapkan Jill is in need of money, berarti Jill needs money. Perhatikan, teman-teman, ini adalah arti dari kalimat di samping. Jika kita mengartikannya, berarti Jill membutuhkan. Nah, ini need berupa verb ya, money, uang. Oke, number 2. The organization was in need of volunteers. Perhatikan subjeknya the organization. Tidak masalah subjeknya itu apa, apakah animate being atau inanimate object, apakah makhluk hidup atau makhluk tak hidup, sama saja dalam penggunaan in need of. Kemudian verbnya itu berbentuk to be was ya, past tense, dan kemudian diikuti oleh sesuai dengan rumus di atas, in need of ini sebagai objek, lalu harus dilengkapi dengan sebuah noun pelengkap dari in need of itu sendiri. Nah, di sini disebutkanlah dengan volunteers. Ini sebuah nouns ya. Lebih tepatnya ini adalah collective noun. Perhatikan teman-teman, artinya di sini the organization need volunteers. Jika kalimat di sebelah ini kita ucapkan the organization was in need of volunteers, yang ada in need of dalamnya, maka sebenarnya hakikat dari kalimat tersebut artinya adalah the organization need, ini sebagai verb ya, volunteers. Nah, itu ya bedanya teman-teman penggunaan need dengan in need of. Intinya need itu verb, jika dia ada tambahan in dan of maka dia berubah menjadi noun. Oke, itu adalah materi yang saya rasa cukup singkat tetapi jelas ya dan padat isinya. Sekarang mari kita coba melakukan beberapa latihan atau mengerjakan beberapa soal terkait materi kita hari ini agar kita lebih memahami materi kita pada video kali ini. Number 1. Sekarang saya bacakan terlebih dahulu the direction. Supply the correct form of the verb after need in each of the following sentence. Perhatikan. Number 1 saya bacakan soalnya. It's too hot and my hair needs bla bla bla. Nah, ini clue-nya adalah cut. Jadi kira-kira jawabannya apa teman-teman? Sekarang kita coba isi bersama-sama ya. Jawabannya bisa cutting. Ini kemungkinan pertama, juga bisa to be cut. Nah, sesuai dengan rumus yang kita pelajari di awal, nah, clue-nya ya kita harus perhatikan subjeknya. Subjeknya ya kita tahu di sini ini my hair. Nah, ini kita tahu ya yang menjadi subjeknya itu adalah hair ini. Hair ini adalah makhluk tak hidup atau inanimate object. Sesuai dengan rumus, maka inanimate object akan diikuti oleh verb need. Nah, ini verbnya. Kemudian objeknya bisa berbentuk gerund, bisa berbentuk to be plus verb 3. Makanya di sini ada jawabannya dua, bisa cutting dan juga bisa to be cut. Dan ini adalah clue atau petunjuk kita untuk menjawab titik-titik tersebut. Nah, perhatikan, the clue is the word hair plus needs. Oke, number 1 terjawab. Sekarang kita masuk ke number 2. The flowers need to be bla bla bla. Nah, di sini kuncinya petunjuknya adalah water. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke. Sekarang langkah pertama kita itu harus menentukan clue-nya, itu subjeknya apakah animate atau inanimate. Oke, subjeknya di sini adalah flowers. Nah, kita tahu ya, flowers ini inanimate object. Berarti di sini jawabannya water. Perhatikan subjeknya kita sudah identifikasi bahwa dia itu sebuah inanimate object atau makhluk tak hidup dalam bahasa Inggris ya, beda dengan IPA. Kemudian diikuti oleh verb need ini, verb need. Kemudian bisa kemungkinan pertama berbentuk gerund, kedua bisa berbentuk to be plus verb 3. Kebetulan di sini di soal sudah disebutkan to be sebagai objeknya, maka kita mau tidak mau ya harus pilih yang kedua ini. Gerund tidak bisa kita gunakan kecuali di sini tidak ada to be, barulah need watering. Nah, karena di sini ada to be, maka cukup kita tambahkan kata water yang menjadi petunjuk ini dengan
kita ubah menjadi verb 3-nya, yaitu watered. Nah, begitu ya teman-teman. Lanjut, number 3. Nah, saya bacakan, James needs bla bla bla. Nah, petunjuknya di sini clue-nya see a doctor soon. Sekarang teman-teman itu harus tentukan dulu subjeknya itu animate atau inanimate. James, nah subjeknya ini James. Nah, kita tahu ini adalah sebuah animate being. Berarti karena di sini animate being, makhluk hidup, maka verb needs ini haruslah berbentuk infinitive sesuai dengan rumus di awal tadi yang telah kita jelaskan. Maka jawaban di sini see ini kita ubah menjadi berbentuk infinitive menjadi to see. Dan the clue is the word James. Ini adalah clue-nya. Number 4. Mary will need bla bla bla. Nah, ini kata yang harus kita jawab. Make, apakah harus kita ubah menjadi bentuk infinitive? Apakah gerund atau to be plus verb 3? A new dress for the party. Nah, clue-nya adalah ini ya, Mary. Kita tahu Mary ini adalah sebuah animate being as subject, makhluk hidup. Maka verb need ini haruslah berbentuk atau diikuti oleh sebuah infinitive. Makanya make di sini kita ubah menjadi to make. Jawabannya. Lanjut number 5. His piano needs bla bla bla. Nah, tunjuknya di sini adalah tune. Oke. Clue-nya ya kita tahu ini piano. Dan piano ini adalah sebuah inanimate object, makhluk tak hidup. Makanya verb need di sini haruslah berbentuk gerund ataupun to be plus verb 3. Perhatikan di sini jawabannya ada dua. Kenapa? Karena jika teman-teman masih ingat di soal number 2 tadi, setelah needs itu ada tambahan to be di soal ya, di soal. Nah, makanya mau tidak mau kita pilih yang pilihan kedua. Karena di sini needs tidak ada tambahan ini, langsung diikuti objek, maka jawabannya bisa dua, bisa tuning gerund atau bisa to be tuned. To be plus verb 3 dari tune. Oke, number 6. You will need bla bla bla. Nah, tunjukan di sini adalah be. Here ate egg. Perhatikan, clue-nya yaitu you. You ya, berarti ini animate being as subject, makhluk hidup. Berarti verb need di sini haruslah diikuti sebuah infinitive. Nah, di sini petunjuk kita adalah be, makanya kita ubah menjadi to be. To ini penanda dalam infinitive ya, lalu be ini adalah verb 1 dari be itu sendiri menjadi to be. Oke, number 7. The squeaky door needs to be bla bla bla. Nah, ini petunjuknya oil. Oke, kita cek subjeknya yang menjadi clue pada kalimat number 7 ini adalah, nah ini ya, door. Kita tahu door itu adalah inanimate object, makhluk tak hidup. Makanya verb need di sini bisa diikuti oleh gerund, bisa juga diikuti oleh to be plus verb 3. Perhatikan, di soal ini sudah dituliskan to be, berarti pilihan jawaban kita itu hanya ini, yang kedua. Harus kita ubah oil ini menjadi verb 3-nya, yaitu oiled. Gerund tidak bisa kita gunakan karena sudah di soal itu sudah ditekankan ada kata to be. Number 8. I need bla 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 go shopping this afternoon. Petunjuk kita subjeknya itu I. Kita tahu I itu adalah animate being, makhluk hidup. Makanya verb need di sini harus diikuti sebuah infinitive sesuai dengan rumus di bawah. Berarti kata go ketika kita ubah menjadi infinitive menjadi to go. Sehingga kalimat lengkapnya adalah I need to go shopping this afternoon. Jelas ya teman-teman dan mudah dipahami. Number 9. Jika teman-teman perhatikan, dari awal sampai number 9 ini, kita tidak membahas satu persatu definisi dari kata baru kita pelajari, atau kita harus artikan terlebih dahulu kata ini apa artinya, kata itu apa artinya, baru kita pelajari materinya. Tidak ya. Karena dalam TOEFL itu kita memang harus paham struktur dari grammar bahasa Inggris itu sendiri. Jadi, definisi atau arti-arti vocabulary itu number sekian dalam tes TOEFL. Number 9. They need bla 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 study harder for the test. Perhatikan, clue kita adalah subjeknya itu they, dan ini adalah sebuah animate being.
makhluk hidup. Makanya verb need di sini haruslah diikuti sebuah infinitive. Lalu kata study ini kita ubah menjadi bentuk infinitive-nya menjadi to study. Oke, the last number 10. The house needs to be bla 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 paint soon. Nah, kita cek dulu atau kita temukan dulu yang menjadi clue dalam kalimat ini, yaitu subjeknya, yaitu house. Dan house ini adalah sebuah inanimate object, makhluk tak hidup. Makanya verb needs di sini akan memiliki dua kemungkinan, bisa berbentuk gerund, bisa juga berbentuk yang kedua, to be plus verb 3. Kebetulan di soal ini sudah dituliskan to be, maka kita tidak bisa menggunakan gerund, haruslah verb 3. Makanya di sini paint kita ubah menjadi painted. Beda halnya jika di sini tidak ada to be, maka ada dua kemungkinan. The house needs painting bisa, ataupun the house needs to be painted soon, itu juga bisa. Kebetulan di sini sudah dituliskan to be, maka pilihan jawabannya hanya ada satu, yang kedua, to be plus verb 3. Baiklah teman-teman, thank you for your attention, thank you for your watching in this video. See you to the next video. Saya harapkan teman-teman dapat materi baru, dapat informasi atau pengetahuan baru mengenai tes-tes TOEFL yang akan dihadapi nantinya. Oke, see you to the next video, bye-bye.